Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1121 Melee. Apakah kamu masih mengancamku? Lu Ming terus menatap Liu Yuxin. Liu Yuxin menggigit bibirnya erat-erat, kali ini dia tidak berani berbicara lagi. Benar. Aku sudah memperingatkanmu 2 kali sebelumnya, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu hanya seorang gadis kecil. Aku akan memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Jangan menyimpan dendam. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lu Ming berbicara dengan masuk akal seperti seorang penatua yang menguliahi seorang junior. Ditambah dengan janggutnya yang lebat, dia terlihat hampir berusia 40 tahun, dan dia benar-benar memiliki cita rasa itu. Liu Yuxin hanya bisa menatap Lu Ming dengan penuh kebencian, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tapi dia sudah ingin memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Dia membencinya. Ketika orang lain melihatnya di masa depan, mereka pasti akan memikirkan pria berjanggut ini. Oke, cukup untuk hari ini. Jujurlah dan jangan terlalu sombong di masa depan. Setelah mengatakan itu, Lu Ming melambaikan tangannya, dan Liu Yuxin terbang keluar. Ketika dia terbang dari peron, Lu Ming telah membuka energi sejati yang tersegel di tubuhnya. Tubuh Liu Yuxin dipenuhi dengan energi sejati. Dia menatap Lu Ming dengan niat membunuh, dan kemudian terbang ke kursi sekte Youhuan tanpa berkata apa-apa. Kata, dalam pertempuran ini, Ming Lu akan menang, seorang lelaki tua mengumumkan dari keluarga Xie dari keluarga kerajaan. Lu Ming menyeringai lebar dan berjalan ke sisi peron. Kakak laki-laki ini luar biasa, saya mengaguminya. Di sampingnya, biksu yang tidak bermoral itu mengatupkan kedua tangannya dengan kekaguman di wajahnya. Hal itu membuat orang lain di sekitar saya merasa cemas, apakah biksu ini benar-benar biksu suci dari gurun barat? Haha, guru, kamu serius? Lu Ming berkata sembarangan, tapi dia tidak berani meremehkan biksu yang tidak bermoral ini. Biksu ini membuatnya merasa tak terduga. Selanjutnya, kompetisi berlanjut, dan seorang jenius dari Nanbing melangkah maju, peringkatnya berada di urutan kedua setelah Liu Yuxin. Orang ini memilih seorang jenius yang lebih lemah, namun sayangnya, dia tetap gagal dan mengikuti jejak Liu Yuxin. Berikutnya, tantangan terus berlanjut, satu demi satu. Kedua pria yang kemudian bertarung itu sangat kuat, dan benar-benar memenangkan semuanya. Namun mulai dari tantangan kelima, sang penantang mulai mengalami kekalahan beruntun. Kong Xin menantang Wu Chengkong dan dikalahkan. Budidaya Wu Chengkong sebenarnya mencapai dewa spiritual tingkat kedua yang menakjubkan. Agaknya selama periode ini, Wu Chengkong membuat terobosan lain. 2 orang menantang Peri Cendana dan Jing Kongling, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Peri Cendana mengukir formasi dengan tubuhnya, dan formasi pembunuhan tiada tara di tubuhnya meledak, yang sangat kuat. Ditambah dengan keterampilan menyempurnakan alkimia dan mengubah senjata, sungguh menakjubkan, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Jing Kongling memahami 3 konsepsi seni, dan ketiga konsepsi seni tersebut menyatu, misterius dan tidak dapat diprediksi, serta kekuatan tempurnya juga sangat kuat, tidak terlalu sulit untuk mengalahkan lawan. Segera, seseorang menantang Dewa Kaisar. Konsepsi artistik luar angkasa layak menjadi raja konsepsi artistik, semakin jauh Anda mempraktikannya, semakin menakjubkan kekuatannya. Pada akhirnya, Kaisar Shen pun mengalahkan lawannya dan mempertahankan peringkatnya di 20 besar. Segera, hanya Long Chen, Yang Potian, dan biksu yang tidak bermoral yang tersisa. 9 orang tersisa yang belum menantang terlihat sangat jelek. Beberapa orang benar-benar tidak mau menyerah, sehingga mereka memilah-milah, dan akhirnya memilih seorang bikhu yang tidak bermoral. Orang ini kelihatannya tidak bisa diandalkan, mungkin dia tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Kemudian, keajaiban kelas 2 yang memulai tantangan tersebut langsung terlempar dari peron oleh biksu yang tidak bermoral. Ada perbedaan besar dalam menang dengan satu gerakan. 8 orang yang tersisa menghela nafas, mengetahui bahwa tantangan itu tidak ada artinya, dan menyerah satu demi satu. Putaran pertama, selesai. Ada 20 orang yang tersisa. Semua orang memandang Xie Qitian, bertanya-tanya tentang aturan babak selanjutnya. Apakah ini pertarungan 2 lawan 2 lagi? Di babak kedua, mari kita tentukan pemenang dan peringkatnya dalam satu gerakan.
Xie Qitian berkata, 20 dari kalian akan melakukan pertarungan jarak dekat di platform. Waktu digunakan untuk menghitung hasil. Siapapun yang bertahan di platform lebih lama akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 10 besar dan 3 besar pada akhirnya akan ditentukan. Mele? Semua orang terkejut. Xie Qitian sebenarnya secara langsung mengadopsi metode jarak dekat, memungkinkan 20 jenius yang menentukan di lapangan untuk menentukan hasil dalam jarak dekat. Situasi ini menjadi rumit. Jarak dekat bukanlah pertarungan satu lawan satu. Anda dapat menggabungkan kekuatan dan membentuk aliansi. Situasi berubah dengan cepat. Sekarang, ayo mulai. Suara Xie Qitian menyebar ke seluruh penonton. Uhu. Uhu. Segera setelah Xie Qitian selesai berbicara, sesosok muncul di peron, menjauh dari orang-orang di sekitarnya dan menatap orang lain dengan hati-hati. Sebab, kecuali diri Anda sendiri, semua orang adalah musuh Anda, dan tidak ada jaminan ada orang yang tiba-tiba menyerang Anda. Hanya Long Chen, dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh, berdiri di sana dengan santai, menatap lurus ke depan, seolah dia tidak peduli. Di peron, semua orang saling memandang, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Yang Potian, ayo lanjutkan pertarungan antara kau dan aku. Pasti akan ada pemenang hari ini. Raungan keras memecah kesunyian. Tuobasi memegang tongkat dan membunuh Yang Potian. Hanya apa yang kuinginkan, aku akan mengalahkanmu hari ini. Tombak yang dilukis Fang Tian muncul di tangan Yang Potian, dan dia melangkah menuju batu Tuoba. Ledakan. Tombak dan gada yang dilukis oleh Fang Tian saling bertabrakan dengan keras, dan ruang itu terkoyak, dan energi mengerikan menyapu segala arah. Dewa spiritual tingkat ketiga. Mata Luming bergerak. Tingkat budidaya Yang Potian dan Tuobasi memang telah menembus, keduanya menembus dewa spiritual tingkat ketiga, dan bahkan lebih kuat daripada saat mereka berada di alam rahasia Istana Suci. Jenius seperti ini sungguh menakutkan, tidak hanya kekuatan bertarungnya yang luar biasa, tetapi kecepatan kultivasinya juga sangat menakutkan. Ledakan! 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 Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan seluruh dunia tampak bergetar. Sangat kuat. Para jenius kelas 2 itu terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan seorang raksasa muda? Itu terlalu kuat, bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Kamu keledai botak di gurun barat, jangan lakukan apapun untuk sementara waktu dan lihat apakah kekuatanmu meningkat. Nanming, pemuda yang diselimuti api hitam, menatap biksu yang tidak bermoral dan bodhisattva wanita. Dasar anak anjing yang marah, aku akan membantumu, biksu kecil. Bikhu yang tidak bermoral itu melangkah keluar dengan penampilan serius, tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, dan cetakan telapak tangan emasnya melesat ke arah pemuda yang terbakar api hitam. Api hitam di tubuh pemuda itu menyala dengan ganas, dan itu sangat menakutkan, seperti api dari neraka. Ledakan! Ledakan! Bikhu yang tidak bermoral dan pemuda dengan api hitam bertukar beberapa gerakan, api dan cahaya keemasan membagi dunia menjadi dua sisi, dan orang lain di samping menjauh. Untungnya, platformnya cukup besar dan kokoh, jika tidak ada orang lain yang bisa berpijak. Suara pertarungan keduanya tidak kalah kerasnya dengan suara pertarungan antara Yang Potian dan Tuobasi. Amitabha! Bodhisattva perempuan dari gurun barat melantunkan nama Buddha, dan cahaya Buddha memenuhi udara saat dia melangkah keluar. Setiap melangkah, teratai emas akan muncul di bawah kakinya, suci dan indah. Targetnya adalah Mingzi. 11 Mo dan Nanming telah menjadi musuh sejak zaman kuno, satu jenis Buddha dan satu jenis kejahatan. Tentu saja, para jenius dari dua wilayah besar sudah saling kenal sejak lama, dan mereka telah bertarung berkali-kali di masa lalu. Ketika mereka bertemu di sini kali ini, mereka secara alami langsung saling berhadapan. Tidak ada keraguan bahwa Mingzi, bodhisattva wanita, juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Pertarungan antara keduanya sangatlah mengejutkan. Bab 1122 mencari penyalahgunaan. Segera setelah kompetisi dimulai, para raksasa jenius dari 11 Mo dan Nanming mulai saling berhadapan, sementara Yang Potian bertarung dengan Tuobasi. 6 keajaiban tingkat raksasa bertarung dengan sengit, tetapi yang lainnya tidak bergerak.
Long Chen berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi tenang dan aura tenang, sepertinya tidak ada yang aneh pada dirinya, tetapi semua orang mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri darinya, jadi tentu saja tidak ada yang akan mencari kematian. Di antara para jenius tingkat raksasa, masih ada Shidu dan Kong Lin. Keduanya melirik jenius kelas 2 dengan mata dingin. Terutama Shidu, yang matanya yang dingin dan mematikan menatap Luming dari waktu ke waktu. Para jenius kelas 2 yang tersisa saling mengawasi dan menjaga jarak. Saudara lain, Saudara Kong, saya punya saran. Mengapa kita tidak bergabung dan menyapu bersih semua orang ini? Dengan cara ini, hanya 10 dari kita yang tersisa di lapangan. Saat ini, Wu Chengkong berjalan menuju kota singa dan melamar. Kemudian matanya menyapu semua jenius kelas 2, termasuk Luming. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua jenius kelas 2 berubah. Ada 9 keajaiban tingkat raksasa di lapangan, dan termasuk Wu Chengkong, ada 10. Niat Wu Chengkong sudah jelas. Dengan menyingkirkan semua orang dari platform, dia akan mampu mengunci 10 tempat teratas. Shidu dan Kong Lin melirik semua orang. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Shidu. Balai Harimau Singa memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang Tianwu, dan Kota Singa memiliki hubungan yang baik dengan Wu Chengkong, jadi dia menyetujui saran Wu Chengkong. Ada alasan lain, baik juga bagi mereka untuk memiliki 10 orang di lapangan terlebih dahulu. Para jenius tingkat raksasa mereka pasti akan bersaing, tetapi jika mereka bersaing sekarang, jika ada yang kalah, bukankah mereka akan keluar dari 10 besar dan dimanfaatkan oleh para jenius kelas 2 itu? Jika mereka mengunci 10 tempat teratas terlebih dahulu, mereka dapat bertarung sepuasnya, bahkan jika kalah, mereka dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk mendapatkan pencerahan. Kong Lin jelas telah memikirkan hal ini, dan dengan kilatan matanya, dia berkata, saya setuju juga. Baiklah, Kong Lin, mari kita bekerja sama membersihkan sampah-sampah ini dulu. Shidu mencibir, matanya dingin. Para jenius kelas 2 itu tampak jelek. Wu Chengkong, kamu tercela. Sialan, semuanya, aku mengusulkan agar kita bergabung, jika tidak, kita semua akan dikalahkan. Oke, aku setuju, kita bergabung. Beberapa jenius kelas 2 berbicara satu demi satu yang lain, sosok mereka bersinar, dan beberapa 6 jenius kelas 2 berkumpul dan berencana untuk bergabung untuk melawan Shidu, Kong Lin, dan Wu Chengkong. Namun, Peri Cendana dan Jing Kongling tidak bergabung dengan mereka, kedua peri yang tiada taranya berkumpul dan mundur ke samping. Selain itu, Dewa Kaisar tidak bergabung dengan mereka, dan tubuhnya berkedip dan mundur. Tentu saja, Luming tidak mungkin bergabung dengan mereka. Kalian, kenapa kamu tidak datang ke sini? Apakah kamu ingin dikalahkan oleh mereka satu persatu? Seorang pemuda melirik Di Shen dan Luming dan berteriak dengan dingin. Aku tidak akan mengganggumu untuk mengkhawatirkannya. Luming tersenyum ringan. Kamu keras kepala. Kamu pikir kamu punya kekuatan, jadi kamu terbawa suasana dan lihat bagaimana kamu kalah. Pemuda itu berteriak pada Luming, sangat tidak senang karena Luming tidak bergabung dengan mereka. Ayo kita lakukan, kata Shidu sambil menatap Luming terlebih dahulu. Saudara lain, mengapa kamu perlu mengambil tindakan terhadap orang ini? Aku akan menjatuhkannya, kata Wu Chengkong sambil menatap Luming. Oke, Kaisar Suci baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuh, tapi kamu tidak bisa membunuh. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Shidu merenung sejenak dan mengangguk. Jangan khawatir, saya akan mematahkan anggota badan dan tulangnya untuk memastikan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Wu Chengkong menunjukkan senyuman garang. Sekarang dia telah menembus ke tingkat kedua dari dewa spiritual, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, kepercayaan dirinya melonjak, dan dia tidak mengambil hati Luming sama sekali. Menabrak! Menabrak! Dia melangkah terus-menerus, energi pedangnya bersiul, mendekati Luming. Jika kamu berani menyakiti para pahlawan Sekte Pedang Tianwuku, aku akan memberitahumu konsekuensinya sekarang. Suara Wu Chengkong sangat dingin, dan matanya setajam pedang. Sekte Pedang Tianwu telah hancur. Sepertinya kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Jadi kali ini, aku akan membiarkanmu memiliki ingatan yang panjang. Mata Luming berkilat dingin, dia melangkah maju dan memukul Wu Chengkong dengan sebuah telapak. Keng!
Energi pedang meraung, pedang Wu Chengkong terhunus, dan energi pedang tajam menebas ke arah Luming. Tingkat kultivasinya menerobos ke tingkat kedua dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Istana Suci. Energi pedangnya menembus kehampaan dan menebas ke arah Luming. Ledakan. Telapak tangan Luming menghantam energi pedang Wu Chengkong, langsung mengalahkannya, dan di saat yang sama, telapak tangannya terus menyerang tanpa henti. Kapan? Telapak tangannya mengenai pedang, dan terdengar suara gemuruh yang besar. Pedang itu terus bergetar, dan Wu Chengkong sepertinya dihantam oleh gunung suci kuno. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya, membuat tubuhnya tanpa sadar dia terus mundur. Bagaimana mungkin? Wu Chengkong berteriak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar terlempar ke belakang oleh telapak tangan Luming. Dia awalnya berada di puncak di antara para jenius kelas 2, dan sekarang dia bahkan lebih unggul dari para jenius kelas 2 lainnya. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke dewa spiritual tingkat kedua. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bisa dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak memiliki saingan di antara para raksasa, tetapi sekarang dia dipukul mundur oleh telapak tangan Luming, yang sulit dia terima. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga merasa ngeri. Kekuatan tempur komandan berjanggut ini berulang kali melebihi ekspektasi. Bisakah dia benar-benar menandingi atau bahkan mengalahkan Wu Chengkong? Ledakan! Ledakan! Saat ini, Shidu dan Kong Lin telah mengambil tindakan. Mereka menunjukkan kekuatan tempur mereka yang menakutkan dan melancarkan serangan kekerasan terhadap 6 jenius kelas 2. Meskipun 6 jenius kelas 2 mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan dari para jenius tingkat raksasa. Ledakan! Luming mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh platform bergema dengan raungan yang keras. Energi sejati melonjak, dan dia melakukan teknik surgawi penekan penjara. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia langsung muncul di depan Wu Chengkong, mengepalkan telapak tangannya, dan meninju beberapa kali berturut-turut. Tinjunya meledak, membawa kekuatan yang tak ada habisnya, dan langit bergetar dan mengerang, seolah tidak mampu menahan tinju Luming. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wu Chengkong ketakutan dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Pedangnya terus mengeluarkan energi pedang yang mengejutkan, tetapi di bawah tinju Luming, mereka semua ditekan dan dikalahkan. Momentum Luming luar biasa, Wu Chengkong terus mundur, lalu tubuhnya bergetar dan darah muncrat dari mulutnya. Meledak! Meledak! Wu Chengkong mundur sementara darahnya meletus, berubah menjadi pedang. Tapi tidak ada gunanya, tinju Luming terlalu brutal dan menekan segalanya. Kapan? 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 Tinjunya terus-menerus membombardir pedang perang tersebut. Setelah 7 pukulan, pedang perang bentukan Wu Chengkong meledak. Tubuh Wu Chengkong muncul kembali, muntah darah dan tampak pucat. Kalah, Wu Chengkong kalah. Hasil ini di luar ekspektasi banyak orang. Meskipun Luming mampu mengalahkan Wu Chang sebelumnya, Wu Chang dianggap lemah di antara para jenius kelas 2, sedangkan Wu Chengkong adalah jenius kelas 2 teratas, dan telah menembus ke tingkat kedua dari dewa spiritual. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Chang. Berapa banyak? Awalnya, tidak ada yang mengira Luming bisa menjadi lawan Wu Chengkong. Komandan aparat penegak hukum ini benar-benar tidak terduga. Beberapa tokoh senior menghela nafas. Adapun Tiexing dan lainnya, sudut mulut mereka bergerak-gerak dan mati rasa. Bab 1123 Pertempuran dengan Raksasa dan Keajaiban. Bentak. Luming bergegas mendekat dan menampar wajah Wu Chengkong. Wu Chengkong berteriak, tubuhnya membentur platform dengan keras, dan kepalanya membentur platform seperti palu, menyebabkan suara gemuruh. Wu Chengkong merasakan kepalanya berdengung dan benar-benar bingung. Klik. Kemudian, rasa sakit yang menyayat hati datang dari kaki kirinya, yang membangunkannya. Kakiku, teriaknya. Luming menginjak salah satu kakinya, tulang kakinya patah total. Klik. Kemudian, Luming menginjak kaki kanannya lagi, kaki kanannya patah. Wu Chengkong menjerit dan berkeringat dingin. Apa namanya? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan anggota tubuhku dan seluruh tulangku? Kalau begitu, sebaiknya kamu mencobanya sendiri.
Luming memarahi, mengembunkan tombak di tangannya, dan menyapunya keluar, dan menggesekkannya ke masing-masing, pada kedua lengan Wu Chengkong. Tulang lengan Wu Chengkong patah. Ini bukan patah tulang biasa. Ini mengandung energi sejati Luming yang menakutkan. Energi sejati bergetar dan tulang seluruh lengan Wu Chengkong hancur. Bahkan dengan kultivasi dan kekuatan fisik Wu Chengkong yang kuat, dalam beberapa bulan, tidak ada waktu untuk memulihkan. Di tribun, wajah pejabat senior sekte pedang Tianwu jelek dan suram. Beberapa orang ingin bergegas dan memotong Luming menjadi beberapa bagian, tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menahannya. Teriakannya sangat tidak menyenangkan, seperti membunuh babi, keluar. Akhirnya, Luming menendang Wu Chengkong dan menendangnya keluar dari peron. Tentu saja tendangan terakhir ini juga meremukkan tulang-tulang tubuh Wu Chengkong, kini usianya belum setengah tahun, dan sulit untuk pulih. Para jenius bersaing satu sama lain, Wu Chengkong pulih selama setengah tahun, tetapi dia mungkin bisa menyusul atau bahkan dilampaui oleh para jenius lain di level yang sama. Seorang murid dari sekte pedang Tianwu terbang keluar, menangkap Wu Chengkong, dan membawanya ke mimbar. Seorang tetua dari sekte pedang Tianwu memberi Wu Chengkong ramuan penyembuhan. Pencuri kecil itu sangat kejam, kata sesepuh dari sekte pedang Tianwu dengan kebencian. Luming sangat kejam hingga dia benar-benar menghancurkan semua tulang di tubuh Wu Chengkong, bahkan tidak ada satupun yang utuh. Sangat sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Saat ini, pertarungan di platform menjadi semakin intens. Luming mengalahkan Wu Chengkong, dan Shidu serta Kong Lin akan menang. Salah satu dari 6 jenius kelas 2 telah ditembakkan dari peron. Itu sia-sia. Shidu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat Wu Chengkong dikalahkan, dan kemudian meraung dengan liar, tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, dan saat berikutnya, Shidu langsung berubah menjadi tubuh aslinya. Seekor singa emas, tinggi 5 meter dan panjang lebih dari 10 meter, dengan rambut emas di sekujur tubuhnya, dan bahkan api emas melompat ke rambutnya. Singa matahari. Kota singa memiliki 90% darah singa matahari, dan hampir berubah menjadi singa matahari berdarah murni. Selama dia menerobos alam kaisar dan mengalami transformasi, dia bisa berubah menjadi singa matahari sejati. Mengaum. Singa itu mengaum dengan keras, dan dia menjelma menjadi wujud aslinya yang bahkan lebih menakutkan lagi. Dengan auman yang keras, langit dan bumi berguncang, dan awan di langit pun terguncang. Cakar besar ditembakkan, dan seorang jenius kelas 2 ditembak, dia terbang dari peron dan darah muncrat dari mulutnya. Perbedaannya terlalu besar, dan dia terluka parah dalam satu gerakan. Para jenius kelas 2 yang bisa masuk 20 besar semuanya kuat di antara para jenius kelas 2, tapi mereka tetap bukan musuh kota singa. Mengaum. Singa-singa itu mengaum, api emas mendidih, dan kekuatan bertarungnya meledak dengan hebat, dan 2 orang jenius lainnya terlempar. 2 sisanya ditampar oleh Kong Lin dan terbang menjauh. Dengan cara ini, ke-6 jenius kelas 2 dikalahkan. Termasuk Wu Chengkong, yang diusir oleh Luming, total 7 orang dikalahkan. Hanya ada 13 orang yang tersisa di peron. Selama 3 orang lagi ditembak jatuh, 10 besar akan lahir. Tatapan dingin Shidu pertama kali tertuju pada Luming. Di sisi lain, mata Kong Lin mula-mula melirik Peri Cendana dan Jing Kong Ling, lalu tertuju pada Dewa Kaisar. Shidu, bagaimana kalau menyerahkan Dewa Kaisar ini kepadaku dan menyerahkan jalan terang kepadamu, satu untuk setiap orang? Kata Kong Lin. Hanya apa yang kuinginkan, kata Laindu. Pada saat ini, mata Kong Lin tertuju pada Peri Cendana dan Jing Kong Ling lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, Peri Cendana, setelah merawat Kaisar Shen dan Minglu, hanya akan ada 11 orang yang tersisa di atas panggung. Lalu kita bisa hanya tolong biarkan Nona Kong Ling turun, agar Peri juga bisa masuk 10 besar. Kong Lin adalah pelamar Peri Cendana, jadi dia secara alami akan mengambil kesempatan untuk menunjukkan kesopanannya saat ini. Benarkah? Tuan Kong begitu percaya diri? Anda tidak bisa melakukannya? Peri Cendana menyipitkan matanya dan tersenyum. Hahaha, kamu tidak bisa melakukannya. Kecuali jenius tingkat raksasa, tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Kong Lin tersenyum, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Cahaya 5 warna menyala dan dia bergegas menuju Kaisar dengan cepat. Kecepatan yang mengerikan.
Tubuh Konglin adalah sejenis burung merak, dengan 90% garis keturunan burung merak 5 elemen, dan kecepatannya tak tertandingi di dunia. Namun, yang dia temui adalah Dewa Kaisar. Konsepsi artistik luar angkasa, Raja Konsepsi Artistik, juga pandai dalam hal kecepatan. Memanggil. Memanggil. Kaisar Dewa tidak melawan Konglin, tetapi menggunakan Shunpo untuk menghindari serangan Konglin. Keduanya mengejar dan melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan, berkedip di peron. Untuk sementara waktu, sulit untuk menentukan pemenangnya. Dewa spiritual tingkat kedua, Dewa Kaisar, benar-benar menerobos ke dewa spiritual tingkat kedua. Seseorang berseru, melihat budidaya Dewa Kaisar. Dong Huang akhirnya menemukan seorang jenius yang layak. Meskipun dia tidak sebaik para raksasa, dia tetap yang terbaik di antara para jenius kelas 2, komentar seseorang. Dewa Kaisar memahami konsepsi artistik ruang, dan ditambah dengan budidayanya ke Dewa Pemecah Jiwa tingkat kedua, dia telah berdiri di puncak jenius kelas 2, saya khawatir bahkan Wu Chengkong pun bukan tandingannya. Dewa Kaisar mengaum. Auman singa keluar, dan singa tersebut menendang kaki mereka dan bergegas menuju Luming. Cakar emas, seperti pisau emas dari langit, langsung merobek ruang itu. Kekuatan naga. Dengan pemikiran di benaknya, 7 kekuatan naga di tubuhnya meledak seketika. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya ungu, tetapi tidak ada sisik yang muncul, sehingga kepala keluarga Wang, kepala keluarga Jiang, DLL, tidak dapat mengenali Luming. Kekuatan naga meledak, dan kekuatan Luming menjadi lebih menakjubkan. Pada saat yang sama, 5 warna konsepsi artistik memenuhi udara, dan dia meninju. Saat ini, semua orang terkejut. Minglu ini sebenarnya ingin menghadapi kota singa secara langsung. Dia melebih-lebihkan kemampuannya. Ya, kekuatan tempurnya memang sangat kuat, tapi pasti ada kesenjangan besar antara dia dan si jenius raksasa. Tidak bijaksana untuk hadapi dia langsung. Banyak orang awalnya berpikir bahwa Luming akan belajar dari Dewa Kaisar dan mencoba yang terbaik untuk mundur dan menunda waktu. Selama dia menunggu 11 Mo dan Nanming, atau Yang Potian dan Tuobashi untuk memutuskan pemenangnya, dia akan bisa masuk 10 besar. Tanpa diduga, Luming akan memilih untuk menghadapi Shidu secara langsung. Bukankah mencari kematian untuk menghadapi raksasa dan jenius secara langsung? Konsepsi artistik 5 warna, orang ini sebenarnya memahami 5 konsepsi artistik. Di tribun, kepala keluarga Wang dan keluarga Jiang terkejut. Mereka telah melihat Luming memahami 4 konsepsi artistik sebelumnya, yang merupakan konsepsi artistik paling beragam yang pernah mereka lihat dipahami seseorang, tetapi sekarang, mereka benar-benar melihat seseorang memahami 5 konsepsi artistik. Mereka tidak memikirkan masa depan Luming. Pertama, mereka berada di luar sekte boneka Fu dan melihat dengan jelas bahwa Luming masih berada di sekte boneka Fu dan tidak dapat muncul di benua tengah. Kedua, Luming hanya memahami 4 konsepsi artistik selama pertempuran keberuntungan, pada tingkat kultivasi yang begitu tinggi, tidak mungkin untuk terus memahami konsepsi artistik baru, itu terlalu sulit. Mereka hanya menghela nafas bahwa Zhongzhou memang penuh dengan orang-orang berbakat, dan sebenarnya ada orang yang bisa memahami 5 konsepsi artistik. Bab 1124, Jadilah Tungganganku. Ledakan. Tinju Luming dan cakar emas Shidu saling bertabrakan. Segera, sinar cahaya 5 warna dan sinar cahaya keemasan meledak, membentuk pilar cahaya 6 warna yang menjulang ke langit. Gelombang udara yang dahsyat melanda ke segala arah. Menabrak! Menabrak! Kedua sosok itu mundur serempak, masing-masing mundur 100 meter dan berdiri berhadapan. Tidak ada perbedaan antara kemenangan dan kekalahan, gerakan ini tidak ada perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Hal ini membuat banyak orang tercengang. Minglu ini sebenarnya bisa menghalangi gerakan Shidu, meski bisa dipukul mundur, tapi juga membuat Shidu terlempar ke belakang. Bukankah ini terlalu kuat? Mungkinkah Minglu juga seorang jenius setingkat raksasa? Hati semua orang berdebar-debar kapan keajaiban tingkat raksasa menjadi begitu tidak berharga. Shidu sendiri juga kaget, tapi ini semakin membangkitkan keganasannya. Kematian. Dengan suara gemuruh, api emas di tubuh Shidu melonjak setinggi puluhan meter. Suhu tinggi yang mengerikan sepertinya melelehkan segalanya, merusak ruang, dan bahkan membakarnya, menampakkan kegelapan hitam. Ruang.
Auranya menjadi lebih ganas dan mengkhawatirkan. Di dalam tubuhnya, darah singa matahari mulai mendidih, seolah hendak berubah menjadi matahari keemasan. Puncak Dewa Spiritual tingkat kedua. Budidaya Shidu berada di puncak Dewa Spiritual tingkat kedua. Minglu, kita berdua berada di tingkat kedua Dewa Spiritual. Aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan antara kamu dan aku. Shidu berkata dengan dingin, menatap Luming dengan tatapan yang sangat dingin. Baru saja, tingkat kultivasi Luming berada di tingkat kedua Dewa Spiritual. Siapa bilang aku berada di tingkat kedua Dewa Spiritual? Luming tersenyum tipis. Saat berikutnya, booming. Aura kekerasan keluar dari tubuh Luming dan menyebar ke segala arah. Dewa Spiritual tingkat ketiga. Pada saat ini, tingkat kultivasi Luming berada di tingkat ketiga Dewa Spiritual. Apa? Minglu ini, budidayanya berada pada tingkat ketiga Dewa Spiritual, bagaimana mungkin? Wo Chao, dia terlalu kuat, orang ini menyembunyikan kekuatannya. Ini terlalu mesum. Luming meledak dengan kultivasinya, dan ada keributan di mana-mana, karena tingkat kultivasi Luming benar-benar mencapai Dewa Spiritual tingkat ketiga yang menakutkan. Tes usia tulang sebelumnya menunjukkan bahwa dia jelas belum berusia 25 tahun. Dia telah mencapai tingkat ketiga Dewa Spiritual sebelum dia berusia 25 tahun. Ini luar biasa dan menakutkan. Bahkan beberapa makhluk tertinggi dan bahkan Kaisar di tribun menunjukkan ekspresi terkejut. Kaisar Suci, saya tidak menyangka akan ada bakat luar biasa yang tersembunyi di antara keluarga kerajaan. Sungguh mengagumkan, kata seorang kaisar. Mata Syekitian juga penuh kejutan. Ada orang yang sangat berbakat di pasukan penegak hukum, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Adapun Pangeran ke-8 Shieshen, matanya sepenuhnya digantikan oleh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Minglu ini, semut rendah hati yang telah dia turunkan menjadi tentara penegak hukum, bisa menjadi begitu menakutkan. Jika orang ini ingin membunuhnya sebelumnya, dia pasti sudah lama mati. Di antara kerumunan, Si Zheng dan Si Fang, yang budidayanya telah dihapuskan, pucat dan tanpa darah. Budidaya eksplosif Luming juga mengejutkan para jenius lainnya di platform. Yang Potian, Tuo Basi, Ming Zi dan orang-orang berbakat lainnya yang bertarung merasakan aura kuat Luming, dan mata mereka menunjukkan sedikit kesungguhan. Shidu sendiri bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin pada Dewa Spiritual tingkat ketiga? Lion Du meraung. Shidu, kudengar kamu berada di peringkat kelima dari 5 raksasa di benua tengah. Meskipun kamu sedikit tertinggal, penampilanmu tidak buruk, dan hampir sama dengan Xiao Jinku. Dengan enggan aku akan menganggapmu sebagai tungganganku. Luming melangkah maju, momentumnya sangat gila. Xiao Jin yang dia bicarakan adalah King Kong, harimau emas yang ditangkap oleh Luming dalam pertempuran takdir. Semua orang kaget. Komandan hebat ini sebenarnya ingin menjadikan kota singa sebagai tunggangan? Itu sungguh aneh, sombong, dan bodoh. Mencari kematian, jangan mengira jika kamu telah mencapai Dewa Spiritual tingkat ketiga, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Shidu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Di kota singa, siapa yang ditakdirkan menjadi kaisar di masa depan, pria berjanggut ini sebenarnya ingin menjadikannya tunggangan, terkutuk. Jadi bagaimana jika mereka berada di tingkat ketiga dari Dewa Spiritual? Bertarung melintasi tingkat yang berbeda adalah kejadian biasa di kota singa. Darah singa Dewa Matahari mendidih, dan singa-singa itu tampak berubah menjadi matahari keemasan, menekan Luming. Ledakan. Energi sebenarnya dari Dewa Spiritual tingkat ketiga dalam tubuh mendidih, melonjak seperti tsunami, mengaktifkan keterampilan penindasan surgawi, dan dengan berkah konsepsi artistik dan kekuatan naga, meledak menuju matahari keemasan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa matahari keemasan telah terhempas. Tapi tubuh Luming hanya bergetar sedikit. Bunuh! Kemudian, Luming berteriak, bergegas menuju kota singa, dan melancarkan serangan dahsyat seperti badai. Singa-singa itu mengaum dengan keras, aumannya mengguncang langit, dan angkasa berguncang seperti gelombang air. Sue Luozi juga bisa melakukan skill Sonic, tapi dibandingkan dengan Shidu, dia bahkan tidak bisa mengangkat sepatu. Luming meninju dengan kedua tinjunya terus-menerus, menerobos kekuatan Sonic Shidu, dan memukul Shidu dengan keras dengan kekuatan tinjunya. Ledakan.
Ledakan, tubuh Shidu sekeras berlian dan mengeluarkan panas yang mengerikan, tetapi di bawah tinju Luming, dia masih meratap setelah dihancurkan. Semua orang tersentak, Shidu sebenarnya dirugikan. Aku lupa memberitahumu bahwa aku tidak pernah kalah dalam pertarungan di level yang sama, apalagi kamu satu level lebih rendah dariku. Suara Luming keluar, penuh keyakinan yang kuat. Di satu sisi peron, Peri Cendana dan Jing Kongling, mata mereka berbinar. Kenapa aku merasa gaya ini begitu familiar? Gumam Peri Cendana. Saya juga merasa sangat akrab. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan, sangat mirip dengan Lu Shaoqing. Jing Kongling juga berkata. Lu Shaoqing tampaknya sangat pandai menyamar. Mungkinkah orang ini adalah Lu Shaoqing? Peri Cendana sepertinya memikirkan sesuatu dan menutup mulutnya dan berbisik pelan. Jing Kongling tidak berkata apa-apa dan menyaksikan pertempuran di lapangan dengan cermat. Matahari tidak ada habisnya. Shidu ditekan oleh Luming, merasa sangat sedih. Dia meraung dengan gila, menunjukkan sepenuhnya kekuatannya yang menakutkan. Harus dikatakan bahwa Shidu memang sangat kuat, memiliki 90% garis keturunan Singa Dewa Matahari, yang sebanding dengan garis keturunan tingkat ke-9 dari prajurit manusia yang bangkit ke tingkat dewa. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia dapat membunuh musuh dalam beberapa level, sama seperti makan dan minum. Jika itu adalah prajurit biasa di tingkat kedua dewa spiritual, atau monster, Luming dapat membunuh mereka dengan satu tamparan. Tapi sekarang, Luming meledak dengan energi sebenarnya dari dewa spiritual tingkat ketiga, ditambah dengan 7 kekuatan naga, dan berkah konsepsi artistik, dia hanya bisa unggul. Dibutuhkan upaya untuk mengalahkannya. Luming kagum di dalam hatinya, hanya memiliki 90% darah binatang dewa saja sudah begitu kuat. Betapa menakutkannya jika binatang dewa berdarah murni datang. Ada perbedaan mendasar antara 90% garis keturunan dan binatang berdarah murni, kesenjangannya sangat besar. Menurut legenda kuno, binatang dewa berdarah murni telah muncul di benua Shenhuang. Setelah lahir, binatang dewa tidak terkalahkan. Di antara rekan-rekannya, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya dan mengalahkan lawannya. Bahkan jika Gedai Tianjiao telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, dia masih jauh dari lawannya dan akan ditekan. Ini adalah binatang berdarah murni, dikatakan bahwa dengan sedikit latihan, Anda dapat mencapai tingkat kaisar, dan bakatnya terlalu kuat. Namun, di benua Shenhuang, binatang berdarah murni sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Bab 1125 kalahkan raksasa. Apa sebutannya? Bertarung. Luming mengangkat tinjunya dan terus memukul singa-singa itu. Singa-singa itu mengaum dan mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Mereka dikalahkan oleh tinju Luming dan memukulnya dengan keras. Di tubuh besar Shidu bergetar seperti drum, dan rambut emasnya yang lembut dibuat berantakan, akhirnya patah dan terbang di atas platform, membuat platform itu bersinar dengan emas. Tidak bisa disia-siakan. Luming melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan bulu emas yang telah terlepas dari tubuh Shidu. Ini adalah harta yang luar biasa. Jika ditenun menjadi jubah, ia akan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat dan kebal ke air dan api. Beberapa orang di antara kerumunan itu dipenuhi rasa iri, Golden Retriever seperti itu adalah harta karun yang langka. Mengaum. Shidu berteriak karena malu dan marah, ingin menggigit Luming sampai mati. Tapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya, dan dipukul mundur oleh Luming. Pada akhirnya, Luming hanya duduk di atas Shidu dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkannya dengan liar. Shidu meraung, melolong, dan bahkan berguling-guling di tanah, tapi itu sia-sia. Dia tidak bisa menyingkirkan Luming. Setiap pukulan dari Luming sangat kuat. Dia menekan segalanya dan terus memukul Shidu. Setiap pukulan jatuh. Bahkan pukulannya jatuh. Singa merasa tulangnya akan patah, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tubuh fisik monster sangat kuat, terutama monster seperti dia dengan 90% garis keturunan binatang dewa. Tubuh fisik bahkan lebih kuat, tetapi masih tidak mampu menahan tangan besi Luming. Menabrak. Akhirnya, singa-singa itu tergeletak di tanah, terengah-engah. Singa dikalahkan. Kalimat ini terlintas di benak semua orang. Sebelum pertempuran ini, tidak ada yang menyangka bahwa kota Singa akan dikalahkan oleh pemimpin pasukan penegak hukum yang aneh ini. Ini seperti fantasi, tapi itulah faktanya.
Meski Shidu menempati peringkat terakhir di antara 5 raksasa di benua tengah, kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Para jenius kelas 2 itu hanya bisa dihancurkan di tangan Shidu. Namun kini, ia dikalahkan oleh pemimpin pasukan penegak hukum ini. Bagaimana kamu menyukainya? Apakah kamu menerimanya sekarang? Jadilah tungganganku. Lu Ming menginjak Shidu dan menatapnya. Mengaum. Singa-singa itu mengaum dengan liar, naik ke langit, dan bergegas menuju luar peron. Bahkan jika dia kalah, dia tetap ingin membantu Lu Ming. Wo Chao, kamu di sini untuk melakukan sesuatu yang jahat. Lupakan saja, aku akan mengampuni kamu kali ini. Lu Ming bergerak, terbang mundur, menendang pantat Shidu, dan menendang Shidu jauh-jauh, mendarat di tanah. Di luar platformnya. Kota singa, dikalahkan. Singa-singa itu mengaum dengan marah, seolah-olah mengungkapkan depresi di dalam hati mereka. Setelah berteriak lebih dari belasan kali, mereka berubah menjadi bentuk manusia dan duduk di kursi di aula singa dan harimau, dengan ekspresi wajah yang sangat muram. Dia tersingkir bahkan tanpa menembus 10 besar. Terutama karena dia harus berurusan dengan Lu Ming, yang menyebabkan dia tersingkir lebih awal. Saat ini, ada 12 orang yang tersisa di peron. Kong Lin tetap mengejar Dewa Kaisar, namun Dewa Kaisar menggunakan konsep artistik luar angkasa dan sama sekali tidak bertarung dengan Kong Lin. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dengan budidaya Dewa Kaisar dan konsep artistik luar angkasa yang misterius, meskipun Kong Lin sangat cepat, masih sulit untuk mengejar ketinggalan. Ya Tuhan! Pada saat ini, Kong Lin berhenti dan tidak terus mengejar Dewa Kaisar, tetapi memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Benar-benar di luar dugaannya, Shidu tidak menangkap Lu Ming, tetapi dikalahkan oleh Lu Ming. Saat ini, situasi kembali menemui jalan buntu. Peri Cendana dan Jing Kong Ling bergabung dan berdiri di samping peron. Long Chen telah berdiri di sana tanpa bergerak sejak awal perang. Kong Lin mengejar Dewa Kaisar tetapi tidak bisa mengejarnya, dan dia takut pada Lu Ming. Dia juga pelamar Peri Cendana, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Peri Cendana dan Jing Kong Ling. Adapun Dewa Kaisar, jelas dia bermaksud menggunakan keunggulan konsepsi spasial untuk menunda sebanyak mungkin dan menunggu orang lain dikalahkan untuk masuk 10 besar. Oleh karena itu, dia tidak akan menjadi orang pertama yang menyerang orang lain. Yang Potian dan Tuobasi masih bertarung, sangat sengit. Pertempuran antara Gurun Barak dan Nanming menjadi semakin intens. Pada titik perang ini, tingkat kekuatannya telah terungkap. Bikhu yang tidak bermoral itu bertarung melawan pemuda yang diselimuti api hitam. Pada saat itu, pemuda dengan api hitam itu berubah menjadi wujud aslinya, yang ternyata adalah monster. Dia terlihat hampir sama dengan anjing neraka berkepala 3 yang legendaris. Dia adalah seorang pemuda dengan api hitam. Dia memiliki 90% darah anjing neraka berkepala 3 dan sangat kuat. Masing-masing dari ketiga kepala tersebut dapat melancarkan serangan yang berbeda. Api hitam tersebut dipenuhi dengan api hitam, namun tidak ada panas sama sekali, malah memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang. Seolah-olah nyala api semacam ini bisa membekukan jiwa. Ini adalah api neraka. Anjing neraka berkepala 3 itu sangat kuat, tetapi biksu yang tidak bermoral bahkan lebih kuat lagi. Bikhu yang tidak bermoral memiliki penampilan yang agung, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan cahaya Buddha sangat kuat. Di atas kepalanya, ada seorang Buddha emas yang tergantung, dan lingkaran cahaya Buddha dipancarkan, menekan anjing neraka berkepala 3. Anjing neraka berkepala 3 itu sepenuhnya terkekang dan ditekan oleh cahaya Buddha emas. Fenomena itu ada di mana-mana dan sangat memalukan. Di sisi lain, pertarungan antara Mingxi dan Bodhisattva wanita juga sangat sengit. Namun Mingxi memang sangat sakti. Dikenal sebagai Mingxi, dia adalah orang terkuat di generasi Nanming. Dia lebih kuat dari anjing neraka berkepala 3. Energi gelapnya mencapai langit dan menekan Bodhisattva wanita. Namun, seni bela diri Buddha sangat misterius dan mampu menyerang dan bertahan. Bodhisattva perempuan menggunakan peleburan darah untuk berubah menjadi Buddha perempuan sejati. Cahaya Buddha memenuhi udara dan membentuk serangkaian dinding Buddha. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih tidak bisa menahannya. Sangat kuat. Masing-masing dari mereka berada di atas kota singa, dan mereka semua adalah keberadaan dewa spiritual tingkat ketiga.
Luming melirik mereka dan melihat tingkat kultivasi semua orang. 4 jenius besar 11 Mo dan Nanming, seperti Yang Potian dan Tuo Basi, semuanya berada di dewa spiritual tingkat ketiga, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur di atas kota singa. Anjing bau, kalahkan aku. Biksu yang tidak bermoral itu menjadi semakin berani saat dia bertarung. Kekuatan bertarungnya tak terduga, dan dia benar-benar menekan anjing neraka berkepala 3 itu. Anjing neraka berkepala 3 mencoba yang terbaik untuk melawan, sementara kesadaran spiritualnya memindai seluruh pemandangan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Masih ada 12 orang di lapangan. Jika ini terus berlanjut, aku akan dikalahkan oleh keledai botak ini. Aku bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar. Kedua pelacur itu punya kekuatan tempur rendah. Mari kita hadapi kedua pelacur itu dulu. Bahkan jika aku dikalahkan, aku masih bisa masuk 10 besar. Pikiran anjing neraka berkepala 3 berubah dengan cepat dan dia mempersiapkan perhatiannya. Segera, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan biksu yang tidak bermoral itu. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas menuju peri cendana dan Jing Kongling dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya secepat kilat, dan tiba dalam sekejap. Blokir. Peri cendana bereaksi sangat cepat. Dengan langkah ringan, prasasti padat muncul di tanah, membentuk beberapa formasi, dan beberapa perisai muncul di depannya. Pada saat yang sama, Jing Kongling juga bergerak, dan muncullah sungai. Di dalam sungai tersebut terdapat sebuah pohon kuno yang tumbuh di langit, cabang-cabangnya menjulur menghalangi bagian depan. Ledakan! Ledakan! Raungan keras terdengar, dan api neraka memenuhi udara, membakar perisai, sungai, dan pohon-pohon kuno. Namun, setelah pemblokiran ini, metode tindak lanjut peri cendana dan Jing Kongling juga terjadi. Tubuh peri cendana bersinar, dan dia bergerak dengan formasi pembunuhan tiada tara terukir di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan 36 pil terbang keluar, berubah menjadi 36 senjata ajaib. Bersamaan dengan serangan Jing Kongling, mereka menuju neraka berkepala 3. Anjing itu membunuh. Bab 1126 Dia adalah Lu Shaoqing. Pemahaman diam-diam antara dua keindahan menakjubkan ini sungguh menarik perhatian. Tidak ada keraguan bahwa Ferry Sandalwood dan Jing Kongling dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara para jenius kelas 2 dan memiliki kemampuan tempur yang kuat. Namun, lawan mereka adalah eksistensi tingkat raksasa. Terdengar suara gemuruh dan ledakan, energi mereka melonjak, dan serangan mereka runtuh di bawah serangan 3 anjing neraka. Turun ke sini! Anjing neraka berkepala 3 itu berteriak dengan dingin dan meraihnya dengan cakarnya, menyebabkan peri cendana dan Jing Kongling mengubah ekspresi mereka. Apakah ini akan gagal? Mereka berdua berpikir, merasa sedikit tidak mau. Masih ada 12 orang, selama mereka menghidupi diri sendiri lebih lama, mereka mungkin bisa masuk 10 besar. Sayangnya, kita hanya bisa melangkah sejauh ini. Keduanya menghela nafas dan berencana keluar dari peron dan mengaku kalah. Pada saat ini, sosok kekar tiba-tiba muncul di depan mereka, dia meninju dan memukul cakar anjing neraka berkepala 3, menghalangi salah satu cakar anjing neraka berkepala 3. Itu dia. Mata kedua wanita itu berbinar. Orang yang berdiri di depan mereka adalah Luming. Kembali ke taman pengobatan kuno, peri cendana dan Jing Kongling pernah membantunya dan mencegahnya jatuh ke dalam rencana istana darah Luo. Sekarang dia melihat kedua wanita itu dalam bahaya, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan mengabaikan mereka. Itu kamu. Jika kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikannya, maka aku akan menurunkanmu. Anjing neraka berkepala 3 itu meraung, dan api neraka regional yang menakutkan meletus, membuat roh Luming sedikit gemetar, seolah-olah jiwanya ada di sekitar. Untuk dibekukan. Api gelap regional yang sangat kuat. Luming kagum dalam hatinya, tetapi tertawa, haha, kamu lebih kuat dari singa itu. Awalnya saya ingin menjadikan singa itu sebagai tunggangan, tetapi dia menolak untuk menyetujuinya bahkan sampai mati. Meskipun kamu agak jelek, kamu hampir tidak bisa menjadi tungganganku. Di tengah tawa, energi aslinya meledak, dia meninju ke depan beberapa kali, dan langsung bertukar beberapa gerakan dengan anjing neraka berkepala 3. Big Beard, bagaimana caramu mencuri mangsaku?
Biksu yang tidak bermoral itu muncul tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Biksu, aku akan mengurus mangsamu untukmu, kata Lu Ming. Haha, itu ide yang bagus, jadi aku tidak perlu melakukan apapun. Biksu yang tidak bermoral itu terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Mingzi. Saudari Weiwei, bagaimana kalau saya membantumu? Bikhu yang tidak bermoral, dengan lengan baju berkibar, datang ke tempat di mana Mingzi dan bodhisattva wanita sedang bertarung. Nama bodhisattva perempuan adalah Weiwei. Mingzi memandang biksu yang tidak bermoral itu dengan rasa takut. Wuliang, kamu dapat melakukan apapun yang harus kamu lakukan sendiri, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Wajah Weiwei sedikit dingin, dan sepertinya dia memiliki hubungan yang buruk dengan biksu Liang. Tak jauh dari situ, Lu Ming hampir tersandung dan terjatuh. Nama biksu yang tidak bermoral ini sebenarnya Wu Liang, sangat tepat. Rambutku seperti bunga yang jatuh, dan air yang mengalir sangat kejam. Saudari Weiwei tidak menginginkan bantuanku, jadi lupakan saja. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam, dan kemudian matanya berputar lagi, melihat sekeliling. Ini. Para penonton tidak bisa berkata-kata, apakah ini benar-benar biksu suci gurun barat? Mengapa pidato Anda tidak dapat diandalkan? Bahkan wajah beberapa kaisar di tribun pun sedikit aneh. Sang Buddha di gurun barat berpenampilan hikmat, senyuman di wajahnya, dan mata terpejam, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming dan ketiga anjing neraka telah bertarung, dan pertempurannya sengit. Anjing neraka berkepala 3 sangat kuat. Mereka telah mencapai dewa spiritual tingkat ketiga. Kekuatan tempur mereka lebih kuat dari singa. Pada saat ini, anjing neraka berkepala 3 meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Darah binatang dewa mendidih. Lu Ming tidak mengeluarkan darahnya, dan dia masih dalam posisi yang sedikit dirugikan untuk sementara waktu. Sepertinya tidak mungkin memenangkan tempat ketiga tanpa ledakan darah hari ini. Memikirkan hal ini, setetes darah muncul di atas kepala Lu Ming. Pengaruh. View. Dari garis keturunan ketiga, seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming. Aura di tubuh Lu Ming melonjak, rambutnya langsung berubah menjadi merah darah, dan tubuhnya dipenuhi cahaya merah darah. Bunuh. Kekuatan garis keturunan ketiga mengalir, dan niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Lu Ming. Dia menyerang dengan telapak tangan dan memukul kepala salah satu dari 3 anjing neraka berkepala 3. Anjing neraka berkepala 3 melancarkan serangan mengerikan dari kepala mereka, tetapi mereka dikalahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangannya menghantam salah satu kepala anjing neraka berkepala 3 dengan keras. Dengan keras, anjing neraka berkepala 3 itu menjerit dan tubuh mereka mundur. Dengan tajam, kepalanya hampir dipotong-potong oleh Lu Ming, sepotong tulang keningnya cekung, dan darah mengalir keluar. Lu Shaoqing. Dia adalah Lu Shaoqing. Pada saat ini, beberapa teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Sui Luozi, Wu Chengkong dan orang lain yang pernah melihat Lu Ming di alam rahasia Istana Suci semuanya berteriak tak percaya. Apa? Apakah dia Lu Shaoqing? Apakah Ming Lu Shaoqing? Apakah ini komandan hebat Lu Shaoqing? Seruan terdengar. Saat ini, nama Lu Shaoqing telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Di alam rahasia Istana Suci Akademi Tianxia, Lu Shaoqing membunuh Tian Jiao secara berturut-turut, membunuh Tian Jiao pertama dari sekte pedang Sui Luodian dan Tian Wu, dan berperang melawan Yang Potian dan lainnya. Berita tersebut telah lama tersebar ke seluruh benua tengah. Semua orang telah lama menganggap Lu Shaoqing sebagai seorang jenius di level raksasa. Mereka awalnya mengira Lu Shaoqing belum datang ke kota suci. Mungkinkah komandan sombong berjanggut ini adalah Lu Shaoqing? Dia adalah Lu Shaoqing. Saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya dalam teknik semacam ini. Wu Chengkong dan Sui Luozi berbicara satu demi satu, dengan sangat yakin. Dia memang Lu Shaoqing. Mata indah peri cendana dan Jingkong Ling bersinar dan mereka berbisik. Hahaha, sungguh tidak nyaman jika janggut lusuh ini menempel di wajahmu. Pada saat ini, Lu Ming tertawa, meraih janggut palsu di wajahnya dan membuangnya. Melakukan hal itu sama saja dengan mengakui identitasnya sebagai Lu Shaoqing. Semua orang terkejut, Ming Lu memang Lu Shaoqing, tapi bagaimana dia bisa masuk ke pasukan penegak hukum? Sungguh metode yang brilian untuk mengubah aura, bahkan telah disembunyikan dari kita. Seorang kaisar berkata. Baru saja, tidak ada kaisar di lapangan yang memperhatikan hal ini.
Mengaum, mengaum, mengaum. Anjing neraka berkepala 3 itu meraung, dan masing-masing dari ketiga kepala itu membuka mulut besarnya dan melancarkan serangan yang menakutkan. Satu kepala menyemburkan cairan hitam, kepala lainnya menyemburkan api hitam, dan kepala lainnya menyemburkan guntur dan kilat hitam. Setiap serangan sangat menakutkan dan dapat membunuh seorang jenius kelas 2. Luming mengangkat tangannya ke udara, dan garis keturunan ketiga menggeliat dan berubah menjadi tombak berwarna darah, yang dipegang di tangan Luming. Luming melakukan 5 gerakan membunuh dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Ledakan! 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 3 bayangan senjata berwarna merah darah menghancurkan kehampaan, mengalahkan serangan anjing neraka berkepala 3. Segera, tombak itu berubah menjadi sambaran petir berwarna merah darah, menembus berbagai ruang dan menusuk ke arah salah satu kepala. Kepala itu adalah yang sebelumnya dilukai oleh Luming. Engah! Tombak itu menembus langsung dari tempat tenggelamnya sebelumnya, menusuk kepala ketiga anjing neraka. Mengaum! Mengaum! 2 kepala anjing neraka berkepala 3 lainnya meraung liar dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Luming. Luming menyerang terus-menerus dengan telapak tangan kirinya, menggunakan teknik penekan surgawi untuk melawan serangan anjing neraka berkepala 3. Memanfaatkan kesempatan ini, ketiga anjing neraka itu mundur dengan cepat, dan kepala yang ditusuk Luming diselimuti kabut hitam. Bab 1127 Kekuatan Long Chen. Vitalitas anjing neraka berkepala 3 ini sangat ulet, memiliki 3 kepala, kecuali jika ketiga kepala dipotong, 1 kepala dipotong satu persatu, atau 1 kepala ditusuk, ia hanya akan terluka parah, tetapi tidak akan mati. Di masa depan, 3 kepala lagi akan tumbuh lagi. Pada saat ini, ketiga anjing neraka itu memandang Luming dengan ngeri. Bunuh! Luming berteriak, dengan niat membunuh seperti air pasang, darah beterbangan di rambutnya, dan bahkan matanya berubah menjadi merah darah, saat dia berjalan menuju anjing neraka berkepala 3. Meskipun konsepsi artistik pembunuhan pada garis keturunan ketiga hanya dipinjam dan tidak dapat diintegrasikan dengan 5 konsepsi artistiknya sendiri, namun tetap dapat bekerja sama satu sama lain dan menjadi lebih kuat. Tombak berwarna merah darah diayunkan, membentuk badai pembunuhan berdarah. Anjing neraka berkepala 3 mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Luming, tetapi dalam beberapa gerakan, kepala keduanya tertusuk oleh pistol Luming, dan lukanya menjadi lebih serius. Pada akhirnya, anjing neraka berkepala 3 itu tidak punya pilihan selain keluar dari peron dan menyerah. Anjing neraka berkepala 3 telah dikalahkan. Komandan ini, bukan, Lu Shaoqing, mengalahkan 2 raksasa kota singa, Cerberus berkepala 3, yang mengejutkan semua orang. Saat ini, pertarungan antara Mingzi dan Wei Wei juga memasuki tahap akhir. Meskipun Wei Wei kuat, dia masih tidak sebaik Mingzi. Dari awal, dia sedikit dirugikan, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar tertekan. Setelah Luming mengalahkan anjing neraka berkepala 3, dia tidak punya pilihan selain untuk mengakui kekalahan dan keluar dari platform. Dengan mundurnya Wei Wei, 10 besar pun lahir. Long Chen, Yang Potian, Tuo Basi, Biksu yang tidak bermoral, Mingzi, Kong Lin, Kaisar Shen, Peri Cendana, Jing Kongling dan Luming. Memasuki 10 besar berarti bisa memasuki istana kuno Kaisar Suci, memahami pengalaman Kaisar Suci dari dinasti masa lalu, dan meletakkan fondasi jalan menuju Kaisar. Saat ini, kecuali Yang Potian dan Tuo Basi, tidak ada orang lain yang mengambil tindakan dan saling memandang. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Peri Cendana dan Jing Kongling membungkuk pada Luming Yingying. Kalian berdua peri sama-sama. Luming menyeringai dan berkata dengan berani. Saudara Lu, apa yang terjadi selanjutnya terserah kamu. Sungguh beruntung Sister Kongling dan saya bisa masuk 10 besar. Peri Cendana berkata dengan lembut, lalu dia dan Jing Kongling mundur, dan akhirnya keluar dari peron. Keduanya menyerah begitu saja. Tidak ada yang terkejut, seperti yang diharapkan. Peri Cendana dan Jing Kongling sangat beruntung bisa masuk 10 besar, dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, sangat sulit untuk masuk 10 besar. Mampu masuk 10 besar dan memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk mendapatkan pencerahan sudah cukup, berhenti saat ini adalah pilihan paling bijaksana. Dengan cara ini, hanya tersisa 8 orang di peron. Ledakan!
Dengan raungan yang keras, Yang Potian dan Tuobasi bertukar pukulan, mundur bersama, memisahkan kedua belah pihak, dan tidak melanjutkan pertempuran. Keduanya telah bertarung ratusan jurus, namun masih belum ada pemenangnya. Yang Potian, kudengar kamu berada di peringkat ketiga di antara 5 pemuda teratas di benua tengah, Xian Yanjun berada di peringkat kedua, dan Long Chen berada di peringkat pertama. Apakah mereka berdua benar-benar lebih baik darimu? Tuobasi berbicara dengan keras suara. Apakah kamu tahu jika kamu mencobanya? Yang Potian berkata, hahaha, kamu tidak perlu memprovokasiku, tapi aku benar-benar ingin mencobanya. Tuobasi tertawa, lalu matanya beralih ke Long Chen. Semua orang kaget. Apakah Tuobasi akan mengambil tindakan terhadap Long Chen? Semua orang menantikannya. Long Chen belum bergerak sekarang. Faktanya, Long Chen belum bergerak sejak pertempuran keberuntungan. Semua orang ingin tahu tentang seberapa jauh kemajuan Long Chen sekarang dan seberapa jauh kemajuannya. Kuat? Apakah dia akan dikalahkan oleh para jenius lainnya? Ada sedikit harapan di mata Lu Ming. Long Chen memberikan banyak tekanan padanya. Dia juga ingin tahu apa kekuatan Long Chen. Menabrak. Tuobasi melangkah maju, dan Peron berdengung. Dia berjalan menuju Long Chen, aura di tubuhnya sangat kuat, dan gada di tangannya berdengung dan berdetak dengan emosi Tuobasi. Otot-ototnya perlahan membengkak, seolah penuh kekuatan tak terbatas. Secara relatif, Long Chen sangat biasa, dengan temperamen biasa dan penampilan biasa, seperti pemuda biasa di antara kerumunan. Di peron, semua orang mundur dan melihat ke arah Long Chen dan Tuobasi. Long Chen, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor 1 di benua tengah, dan bahkan orang nomor 1 di benua gurun ilahi. Aku ingin mencobanya. Tuobasi berdiri di depan Long Chen dan berkata dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Beiyuan adalah orang yang suka berperang, Tuobasi bahkan lebih suka berperang. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan Yang Potian dan bertarung dengannya begitu dia tiba di benua tengah. Dan karena dia gagal mengalahkan Yang Potian, dia berulang kali bertarung dengan Yang Potian, yang menunjukkan betapa suka berperangnya dia. Baginya, Beiyuan tidak memiliki lawan. Di antara anak muda, dia tidak pernah dikalahkan. Dia membutuhkan seseorang yang lebih kuat untuk memberikan tekanan padanya, jadi dia menemukan Long Chen. Kamu mengambil tindakan. Long Chen berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Nada suaranya tenang, tanpa menjadi sombong atau sombong. Tapi Lu Ming mendengar semacam ki darinya, semacam aura yang tak terkalahkan, aura yang tak terkalahkan. Ini adalah jenis kemarahan yang muncul karena terlalu percaya diri. Bergerak. Tuobasi meraung, dan tubuhnya yang sudah kekar menjadi lebih besar. Raungan binatang buas yang menakutkan datang dari tubuh Tuobasi, dan gada di tangannya meledak menjadi cahaya. Menabrak. Tuobasi melangkah maju dan bergegas menuju Long Chen, gada itu menghantam Long Chen dengan kekuatan besar. Menghadapi Long Chen, Tuobasi tidak berani gegabah sedikit pun, dan begitu dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ekspresi semua orang serius. Gerakan Tuobasi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tapi wajah Long Chen tetap tenang. Saat tongkat Tuobasi hendak mendekatinya, aura menakutkan memenuhi tubuhnya. Salah satu lengannya membengkak dengan cepat, dan ototnya menonjol dan menjadi lebih tebal dari biasanya. Ledakan. Long Chen langsung meninju. Dengan pukulan ini, ruang itu langsung ditembus, dan lorong gelap yang panjang muncul. Seluruh dunia berguncang. Di peron, Lu Ming dan yang lainnya merasakan kekuatan yang kuat. Kekuatan menyebar ke arah mereka, dan mereka perlu menggunakan keterampilan mereka untuk melawan. Ledakan. Tinju Long Chen bertabrakan dengan tongkat Tuobasi, dan terdengar suara gemuruh yang menakutkan, seperti guntur bergulung di langit, meledak di kehampaan. Ini adalah benturan antara kekuasaan dan kekuasaan. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh mundur dengan cepat dan tak terhentikan, seperti bola meriam besar, mundur keluar peron. Itu adalah Tuobasi, dia terlempar oleh pukulan Long Chen dan terlempar dari peron, wajahnya pucat dan seteguk darah muncrat. Matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Samar-samar. Terdengar suara terengah-engah. Tuobasi sebenarnya dikalahkan oleh Long Chen dengan satu pukulan.
Betapa kuatnya Tuo Basi terlihat dari pertarungan yang baru saja dia lakukan dengan Yang Potian, dia benar-benar menakutkan dan kuat, dia dapat menekan dunia dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yang Potian. Tapi sekarang, dia dipukul oleh Long Chen dan terbang menjauh, muntah darah. Adegan ini sungguh terlalu menakutkan. Awalnya, orang-orang di benua tengah baik-baik saja, tetapi orang-orang di dataran utara, Nanming, Gurun Barat, dan tanah air timur bahkan lebih terkejut ketika melihat pemandangan ini. Terlalu kuat. Bab 1128 terakhir. Di peron, Yang Potian dan Kong Lin memiliki pandangan yang sangat serius. Mingzi, biksu yang tidak bermoral, dan Dewa Kaisar semuanya terkejut. Rambutku, budaku, rahmat ibunya. Sungguh mesum. Bikhu yang tidak bermoral itu mengucapkan nama Buddha yang tidak mencolok. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Luming juga menunjukkan ekspresi serius. Luming memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa garis keturunan Long Chen luar biasa dan jelas merupakan garis keturunan yang sangat menakutkan. Setelah mengalahkan Tuo Basi, lengan Long Chen kembali ke bentuk aslinya dan dia masih berdiri di sana dengan tenang. Dia sangat biasa, tetapi tidak ada yang berani membencinya, bahkan Kaisar. Karena selama orang berbakat seperti itu tidak mati, dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan, dan dia bahkan dapat mencapai level yang lebih tinggi dan mendominasi. Dewa-dewa. Orang jenius seperti itu jarang ditemukan di zaman kuno. Sekarang, tersisa 7 orang di peron. Ketujuh orang itu saling memandang. Yang Potian, ayo bertarung. Cahaya 5 warna menyala, dan Kong Lin muncul di depan Yang Potian. Di antara 5 raksasa di benua tengah, Yang Potian berada di peringkat ketiga dan Kong Lin berada di peringkat keempat. Dalam pertarungan takdir, Kong Lin kalah dari Yang Potian dengan sedikit kerugian. Hari ini ia ingin menang kembali dan membalas rasa malunya sebelumnya. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu lagi. Yang Potian sangat percaya diri, Fang Tian mengarahkan tombaknya ke Kong Lin, dan kekosongan bergetar. Dan Kong Lin, 5 warna cahaya bermekaran di tubuhnya. Logam, kayu, air, api dan tanah, 5 elemen. Merak 5 elemen terlahir dengan kemampuan mengendalikan 5 elemen dan sangat kuat. Tentu saja, pengendalian semacam ini berbeda dengan pejuang yang memahami 5 konsepsi artistik pada saat yang sama, karena 5 elemen dari 5 elemen merak adalah terpisah, tidak seperti Luming, di mana 5 elemen telah terintegrasi. Merak 5 elemen memiliki keunikan dalam mengendalikan elemen 5 elemen, dan Kong Lin memiliki 90% garis keturunan merak 5 elemen, jadi dia secara alami mewarisi bakat mengendalikan elemen 5 elemen. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain, memulai pertempuran. Menabrak! Menabrak! Pada saat ini, Luming melangkah keluar dan berjalan menuju salah satu dari mereka. Dewa Kaisar. Luming berjalan menuju Dewa Kaisar. Kaisar Shen menatap Luming dengan mata serius. Sudah waktunya kamu turun, kata Luming acuh tak acuh. Pernahkah aku melihatmu sebelumnya? Kaisar Dewa berbicara dan menatap Luming, dia merasa temperamennya sangat mirip dengan Luming. Benarkah? Apakah ada orang di dunia ini yang memiliki roh tak terkalahkan sepertiku? Luming menyeringai, darah beterbangan, dan pikiran membunuh yang tak ada habisnya terhadap Dewa Kaisar. Meskipun kamu kuat dalam pertempuran, aku bertekad untuk menghindarimu, jadi kenapa kamu tidak mengabaikanku? Kaisar Dewa berkata, dia yakin dengan konsepsi artistik spasialnya. Benarkah? Luming mencibir, dan tombak berdarah itu menusuk, seperti kilat berdarah. Ruang di sekitar tubuh Dewa Kaisar beriak seperti gelombang air. Begitu tubuhnya bergerak, dia menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat lain yang berjarak 100 meter. Konsep artistik tentang luang memang luar biasa, tetapi di mata saya, itu rentan. Luming maju selangkah, membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul, memancarkan ribuan sinar cahaya, dan menekannya. Menuju Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar Shen berubah drastis, karena dia tiba-tiba merasa terjebak dalam rawa dan sulit bergerak. Bukan hanya dia, tapi ruangnya juga tertutup rapat. Ini 9. Segel gerbang ilahi. Seorang kaisar tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan kaget. Itu adalah Jiu Feng dari Shen Men.
Seni bela diri tiada tara dari orang yang dianugerahi gelar kaisar saat itu secara tak terduga dikendalikan oleh Lu Shaoqing, kata kaisar tua lainnya. Keterampilan rahasia ini terkenal di seluruh dunia lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu adalah keterampilan rahasia seorang kaisar. Namun, dengan meninggalnya kaisar itu, keterampilan rahasia ini juga menghilang dari dunia. Tanpa diduga, keterampilan itu akan muncul kembali hari ini. Penonton lainnya diam-diam merasa ngeri, ternyata ini adalah keahlian unik sang kaisar. Pesawat luar angkasa. Kaisar Dewa meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan ruang di sekitar tubuhnya bergetar hebat, mencoba melepaskan diri dari segel Lu Ming. Kalau begitu tambahkan satu pintu lagi. Lu Ming menggerakkan tangannya, dan pintu dewa lainnya muncul dan menekannya. Kali ini, tubuh kaisar benar-benar tidak bisa bergerak. Selama periode ini, Lu Ming tidak berhenti berlatih di 9 gerbang ilahi. Setelah beberapa bulan berlatih keras, Lu Ming mampu memadatkan 2 gerbang ilahi, dan kekuatan segelnya meningkat pesat. Memanggil. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan, dan keluar dari dada Dewa Kaisar. Menabrak. Tombaknya bergetar, dan tubuh Dewa Kaisar terbang jauh, terbang keluar dari peron, muntah darah. Kamu rentan terhadap satu pukulan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini demi Kaisar Suci, aku pasti akan membunuhmu jika aku bertemu denganmu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Jika bukan karena peraturan hari ini dan dia tidak bisa membunuh lawannya, dia akan membunuh Dewa Kaisar sekarang daripada hanya melukainya dengan parah. Namun, Dewa Kaisar tidak lagi peduli pada Lu Ming. Jika dia ingin membunuhnya, akan ada banyak peluang di masa depan. Dewa Kaisar terus muntah darah, wajahnya pucat, dan dia hampir tidak melayang di udara. Dia menatap Lu Ming dan berteriak, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Siapa kamu? Lu Ming tidak memandangnya, dan menoleh untuk melihat pertarungan Yang Potian dan Kong Lin. Konsepsi artistik spasial Yang Potian jauh lebih kuat daripada konsepsi Dewa Kaisar, dan dia juga mengontrol konsepsi artistik lainnya. Akhirnya, tombak ungu keemasan melayang di atas kepalanya, dengan 9 cakra emas, sangat terang. Garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa. Para jenius di tingkat raksasa telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ke-9. Apakah ini Void Halberd yang legendaris? Seru seseorang. Garis keturunan Yang Potian adalah artefak tertinggi legendaris, Void Halberd, yang menghancurkan kehampaan dan menembus kehampaan. Yang Potian menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi tombak kosong, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Kong Lin pun menjelma menjadi burung merak dengan 5 warna. Sayangnya ia masih dikalahkan oleh Yang Potian. Setelah bertarung puluhan jurus, Kong Lin berhasil dikalahkan, mundur terus-menerus, dan tertindas habis-habisan. Akhirnya, Kong Lin meraung keras dan keluar dari peron. Kong Lin dikalahkan, dan sekarang, hanya tersisa 5 orang di peron. Long Chen, Mingzi, biksu yang tidak bermoral, Yang Potian dan Lu Ming. Masing-masing dari mereka adalah makhluk yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pertarungan telah mencapai momen paling kritis. Selama 2 orang lagi dikalahkan, 3 orang teratas akan ditentukan. Katakan padaku, di antara 5 orang ini, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kerumunan mulai berdiskusi. Long Chen, tidak diragukan lagi, adalah yang terkuat. Dia mengalahkan Tuo Basi, yang tidak lebih lemah dari Yang Potian, dengan 1 pukulan. Kekuatan tempurnya tak terduga. Adapun 4 lainnya, sulit untuk mengatakannya, orang-orang yang tidak bermoral itu biksu, Mingzi, dan Lu Shaoqing mungkin hampir sama, tetapi Yang Potian sedikit lebih lemah. Belum tentu. Yang Potian sangat kuat, jadi dia mungkin tidak lebih lemah dari 3 lainnya. Saya juga menurutku dia mungkin tidak lebih lemah. Selanjutnya, adalah pertarungan puncak. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Rambutku seperti ini, Donor, bagaimana kalau kamu dan aku membandingkan 2 gerakan? Bikhu yang tidak bermoral mengumumkan nama Buddha, jubah putihnya berkibar, dan dia berjalan menuju Yang Potian, dengan perasaan keluar dari dunia. Hanya apa yang saya inginkan, biksu. Terakhir kali saya berada di alam rahasia Istana Suci, Anda memasang token Istana Suci palsu. Akun ini harus diselesaikan. Yang Potian menatap biksu yang tidak bermoral itu dengan dingin. Bab 1129 Pertempuran dengan Mingzi. Saya punya rambut beras.
Pendonornya salah paham. Donor lu juga salah paham pada awalnya. Pasti ada yang menyalahkan biksu muda itu. Biksu muda itu adalah biksu yang memiliki belas kasih dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Siapa sedang memfitnah biksu muda itu? Katakan padaku, aku akan menamparnya sampai mati. Biksu yang tidak bermoral itu mengatupkan kedua tangannya dan tampak serius. Bagian pertama dari kalimat itu cukup normal, tetapi kalimat terakhir membuat orang-orang melihatnya satu persatu. Lainnya. Di luar peron, bodhisattva perempuan tanpa bulan mengatupkan kedua tangannya, pembuluh darah berdenyut di wajahnya. Bibir yang potian juga bergetar, dan dia berkata, tidak perlu bicara lagi, biarkan aku mencoba metode masternya. Tanpa terlalu banyak omong kosong, yang potian berubah menjadi tombak kosong dan memulai pertempuran dengan biksu yang tidak bermoral. Tidak ada keraguan bahwa garis keturunan dari biksu yang tidak bermoral juga berada pada tingkat ketuhanan tingkat ke-9. Dia adalah seorang Buddha emas dengan penampilan yang hikmat dan wajah yang penuh kebajikan. Dia dapat menyelamatkan semua makhluk hidup dan bersinar dengan cahaya Buddha. Semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata, bagaimana orang aneh seperti biksu yang tidak bermoral bisa membangkitkan garis keturunan Buddha yang begitu tinggi. Keduanya bertarung dan menduduki setengah platform. Lu Shaoqing, kamu dan aku bertarung. Lampu hitam menyala, dan Mingzi muncul di depan Lu Ming. Lawan. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, Lu Ming melontarkan satu kata, semangat juangnya seperti pelangi. Lu Ming hanya perlu mengalahkan Mingzi dan kemudian biksu yang tidak bermoral dan yang potian untuk memutuskan hasilnya, dan Lu Ming bisa masuk 3 besar. Tujuannya adalah masuk 3 besar, dan dia harus masuk 3 besar. Di tubuh Mingzi, energi dunia bawah hitam yang tak ada habisnya meletus, dan dari dalam, terdengar semburan tangisan hantu, yang sangat mudah ditembus. Sebuah pisau muncul di tangannya, sebuah pedang hitam, dengan hantu jahat muncul darinya, seolah-olah mereka akan merangkak keluar. Mingzi bergegas menuju Lu Ming, menebas dengan pedangnya, hantu menangis dan serigala melolong, dipenuhi energi suram. Membunuh! Lu Ming berteriak keras, dengan pikiran membunuh seperti air pasang. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi setetes darah lagi dan melayang di atas kepala Lu Ming. Lu Ming menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangan, terus-menerus bertabrakan dengan tangan Mingzi. Cahaya pedang. Menabrak. 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 Tabrakan padat terdengar, dan keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Dingin sekali, serangan yang aneh. Lu Ming merasa kedinginan. Tidak hanya itu, bahkan Dewa Roh pun merasa kedinginan. Serangan Mingzi tidak hanya dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh fisik, bahkan dapat mempengaruhi jiwa. Konsepsi artistik 5 warna berputar-putar, membentuk pakaian pertempuran, menutupi seluruh tubuh, dan energi sejati mengalir tanpa henti, menghalangi serangan aneh Mingzi. Di saat yang sama, kedua telapak tangan terus menyerang. Setiap telapak tangan memiliki kekuatan yang menakutkan. Diberkati oleh 7 kekuatan naga dan diberkati oleh kekuatan garis keturunan ketiga, ia sangatlah kuat. Namun, Mingzi memang menakutkan. Bahkan di antara para raksasa muda, dia adalah eksistensi teratas. Dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Kekuatan garis keturunan itu sendiri juga sangat menakutkan. Kekuatan rahasia garis keturunan dan seni bela diri garis keturunan yang dipelajari dari garis keturunan sangatlah mencengangkan. Kekuatan yang diberkati oleh garis keturunan dewa tingkat 9 bahkan jauh melebihi kekuatan yang diberkati oleh 7 kekuatan naga. Terlebih lagi, konsepsi artistik Mingzi bisa sangat menakutkan, dan ada banyak jenisnya, meski jenisnya tidak sebanyak Lu Ming, levelnya lebih tinggi dari Lu Ming, dan kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari Lu Ming. Dapat dikatakan bahwa para jenius yang telah mencapai level raksasa muda sangat kuat dalam segala aspek dan sangat komprehensif. Garis keturunan Lu Ming memiliki tingkat tertinggi, yaitu hanya tingkat dewa ke-7. Di sisi lain, garis keturunan ketiga memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi Lu Ming tidak berani meminjam terlalu banyak. Semakin banyak dia meminjam, semakin kuat pikiran pembunuhnya. Lu Ming akan terpengaruh oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya.
Sekali dia tidak bisa kendalikan dirinya, dia akan dibunuh, dominasi akan berkurang menjadi zombie berjalan, boneka yang hanya tahu cara membunuh. Tentu saja, seiring dengan peningkatan kultivasi Luming, semakin besar kendali yang dia miliki atas dirinya sendiri, semakin kuat kekuatan yang bisa dia pinjam. Sekarang, kekuatan yang bisa dia pinjam telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di tingkat pertama dewa spiritual. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dalam puluhan gerakan lagi. 9 segel gerbang dewa. Luming memadatkan segelnya, dan 2 gerbang dewa muncul untuk menekan Siang Mingzi. Gerbang Hades. Sebuah pintu gelap muncul di depan Mingzi. Pintu itu bersinar dan membesar dengan cepat, sebenarnya menghalangi pintu yang tersegel. Kematian muncul. Segera, sosok hitam muncul di atas kepala Mingzi. Sosok ini ditutupi jubah hitam. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Hanya di matanya, ada 2 api merah yang melompat dan menyala. Di tangan sosok ini, dia mengeluarkan sabit hitam, dengan api neraka hitam melompat-lompat. Kematian, dewa kematian yang legendaris. Ini adalah garis keturunan Mingzi, dan tidak ada keraguan bahwa ini juga merupakan tingkat dewa tingkat ke-9. 12 formasi pertempuran surgawi. Mingzi berubah menjadi dewa kematian dan mengeluarkan suara yang dingin dan tidak menyenangkan. Dewa kematian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi 12 sosok, membunuh Luming. Luming menggunakan gerbang penyegelan lagi, tapi dia hanya bisa menyegel 2 di antaranya, dan tuan lainnya terus membunuh Luming. Ledakan! 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 Luming meninju terus-menerus mengaktifkan kungfu penekan penjara surgawi, memperkuat kekuatan kungfu penekan penjara surgawi, dan bertarung melawan 10 dewa kematian. 10 pukulan berturut-turut mengenai 10 sabit kematian, memukul mundur 10 dewa kematian, tetapi wajah Luming menjadi pucat. Serangan yang aneh, kekuatan yang menakutkan. Mata Luming serius. Serangan fisik dewa kematian ini tidak terlalu kuat, namun memiliki kekuatan aneh yang dapat langsung menembus tubuh fisik dan menyerang dewa spiritual. Dengan kata lain, ini adalah serangan terhadap jiwa pada tingkat spiritual. Serangan Mingzi dapat menembus langsung ke dalam jiwa, melenyapkan jiwa orang lain, dan membunuh orang yang tidak terlihat. Jika Luming tidak meminum buah pemurnian dewa dan pil pemurnian dewa dalam jumlah besar sebelumnya, semangat Luming sangat kental dan melampaui orang lain. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu menahannya sekarang. Meski begitu, semangat Luming masih terguncang, dan semburan rasa sakit datang dari jiwanya. Bunuh! Mingzi datang untuk membunuh lagi pada saat ini, pintu penyegelan gagal, dan total ada 12 dewa dunia bawah, membunuh Luming. Semuanya tampak nyata. Luming mengendalikan 5 konsepsi artistik, membentuk pakaian perang 5 warna pada dewa spiritual, dan kemudian berperang melawan dewa kematian. Sedikit lebih baik memiliki pakaian pertempuran 5 warna yang menjaga dewa roh, tetapi dewa roh masih terus-menerus diserang dan terus-menerus diguncang. Jika ini terus berlanjut, dewa roh pasti akan mengalami trauma yang tak terbayangkan. Dewa spiritual adalah tumpuan seorang pejuang, di mana ruh, tenaga, dan tenaga berada. Jika seseorang terluka parah akan berdampak besar pada budidayanya di masa depan. Sepertinya Lu Shaoqing akan kalah. Dia bukan tandingan Mingzi. Dikatakan bahwa dewa kematian garis keturunan Mingzi dapat secara langsung menyerang jiwa orang dan membunuh orang secara tidak terlihat. Sangat aneh dan kuat sehingga tidak dapat dipertahankan. Kalau dipikir-pikir, kalau begitu Lu Shaoqing garis keturunannya sangat aneh sehingga dia tidak memiliki cakra. Aku juga memperhatikan ini. Memang aneh, tapi ada banyak hal aneh di dunia ini. Mungkin dia punya berlatih semacam teknik rahasia untuk menutupi cakranya. Semua orang berdiskusi dan melihat ke platform. Saat ini, pertarungan antara Luming dan Mingzi sepertinya berakhir imbang. Namun siapapun yang mengenal Mingzi tahu bahwa jika berlangsung lama, Luming pasti akan menderita dan kalah. Di sisi lain, terjadi pertempuran antara biksu yang tidak bermoral dan yang potian, dan biksu yang tidak bermoral lebih unggul. Saya harus memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli berapapun biayanya. Mata Luming sangat tegas. Dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa pergi Xian Yanqing. Dia harus menang. Meski identitas aslinya terungkap. Bab 1130 Luming, ini Luming.
Lu Shaoqing, kalahkan aku, penuai maut. Suara dingin dan tidak menyenangkan terdengar, dan 12 dewa kematian menggambar busur misterius dan aneh dengan sabit kematian di tangan mereka, menebas ke arah Luming. 12 sabit kematian tersebar ke segala arah. Mingzi, kaulah yang dikalahkan hari ini. Luming meraung. Mengaum. Saat berikutnya, raungan naga yang mengejutkan terdengar, dan di atas kepala Luming, 9 naga muncul, dan kekuatan naga yang menakjubkan memenuhi udara. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam 9 naga. 9 naga mencapai langit. Boom! Ledakan! 9 cakar naga dari 9 naga saling menginjak, mengambil 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah lebih kuat dari yang terakhir. Kekuatan besar secara langsung memukul mundur 12 dewa kematian. Jiulong, Luming, ini Luming. Dia Luming. Pada saat ini, beberapa raungan yang luar biasa terdengar. Dewa Kaisar, kepala keluarga Wang, dan kepala keluarga Jiang meraung serempak, mata mereka membelalak tak percaya. Mereka terlalu akrab dengan garis keturunan 9 naga, ketika garis keturunan 9 naga keluar, hanya ada satu orang, dan itu adalah Luming. Bagaimana mungkin? Bagaimana Luming bisa muncul di sini? Kepala keluarga Wang berbisik, masih sulit dipercaya. Sebelum kami tiba di benua tengah, kami dengan jelas melihat Luming di sekte boneka Fu. Mungkinkah Luming juga mengambil susunan teleportasi dan datang ke benua tengah? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah sekte boneka Fu tidak memiliki kontak dengan pasukan penguasa di benua tengah dan tidak ada komunikasi? Kepala keluarga Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun mereka tidak mempercayainya, garis keturunan 9 naga di depan mereka memberitahu mereka bahwa orang di depan mereka adalah Luming, dan dia tidak mungkin salah. Luming, itu dia. Pantas saja aku merasa temperamen orang ini sangat familiar, seolah dia mirip. Dewa Kaisar meraung, matanya sangat dingin, dan niat membunuh muncul. Dalam hatinya, sulit untuk menerima bahwa orang ini sebenarnya adalah Luming, dan Luminglah yang mengalahkannya dengan mudah. Awalnya, dia penuh percaya diri. Konsepsi spasial telah mencapai tingkat keempat yang semakin menakutkan. Tingkat kultivasinya juga telah melampaui tingkat spiritual. Dia sangat yakin bahwa ketika dia menghadapi Luming lagi, dia dapat dengan mudah kalahkan dia dalam pertarungan takdir, Yisue malu. Tapi kenyataannya sangat kejam, Luming menjadi lebih kuat, jauh melampaui dirinya, dan bisa dengan mudah mengalahkannya. Luming seperti gunung besar yang berdiri di depannya sekarang. Ada orang lain di tempat kejadian yang sama terkejutnya, yaitu Xie Zhen. Luming, Lu Shaoqing adalah Luming. Dia berteriak tidak percaya, dengan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Melihat garis keturunan Kouon di depannya, pemandangan di kota Kouon di masa lalu muncul di benaknya. Apa? Luming? Apa Luming? Saya mendengar bahwa jenius nomor 1 di Wasteland Timur disebut Luming. Mungkinkah orang ini? Tidak mungkin. Apakah orang ini jenius di Wasteland Timur? Orang-orang yang menonton, terjadi keributan, dan banyak diskusi, sungguh luar biasa. Berapa banyak identitas yang dimilikinya? Awalnya, dia adalah komandan pasukan penegakan hukum kerajaan dinasti Suci kuno, dan kemudian dia dikenal sebagai Lu Shaoqing, yang sebelumnya terkenal di seluruh dunia. Sekarang dia telah menjadi Luming. Banyak orang sudah merasa tidak terorganisir. Siapa kamu? Bunuh. 12 dewa kematian meraung dan membunuh Luming lagi. Mengaum. 9 naga itu meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulut mereka, menutupi ke-12 dewa kematian. Manfaat. Sambil berpikir, jejak kekuatan berwarna darah lainnya dari garis keturunan ketiga mengalir ke tubuh Jiulong, menyebabkan lapisan fluoresensi berwarna merah darah muncul di tubuh Jiulong. Ledakan! Ledakan! 9 naga melangkah maju dan membidik salah satu dewa kematian. Setelah 7 langkah, dewa kematian langsung meledak. Naga ilahi mengayunkan ekornya, menjentikkan ekornya, meledak dengan kekuatan teknik penindasan surgawi, dan dewa kematian lainnya juga dihancurkan. 9 naga itu mengular dan menerkam 2 dewa kematian Luming lainnya. Diselubungi oleh kekuatan melahap 9 naga, Mingzi merasa bahwa semua esensi, darah, energi sejati, dan kekuatan garis keturunannya tidak stabil, dan kekuatannya sangat terpengaruh.
dan Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, menggunakan fusi darah, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Situasi tiba-tiba berbalik, dan Luming benar-benar berada di atas angin. Namun Mingzi tidak mau gagal dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Luming. Namun setelah beberapa gerakan, Dewa Kematian lainnya dikalahkan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak Dewa Kematian yang dikalahkan. Setelah puluhan gerakan, hanya ada satu Dewa Kematian yang tersisa di peron. Menabrak. Terkena cakar Jiulong, tubuh Dewa Kematian ini mundur dengan liar. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Setelah garis keturunan Luming pecah, kekuatan tempurnya meningkat pesat dan dia telah melampaui Mingzi sepenuhnya. Garis darah 9 naga, salah satu dari 10 monster perang teratas, menarik. Di sisi platform, Long Chen, yang tidak tergerak, memiliki cahaya menakjubkan berkedip di matanya dan berbisik di mulutnya, tetapi tidak ada yang mendengar dia. Ledakan! Ledakan! 9 naga melangkah ke udara dan bergegas menuju Dewa Kematian terakhir. Menabrak! Meskipun Dewa Kematian mencoba yang terbaik untuk melawan, dia sekarang berada di ujung kekuatannya. Bagaimana dia bisa menghentikan Luming? Tubuhnya meledak, memperlihatkan tubuh asli Mingzi, wajahnya pucat dan sosoknya melintas ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiulong melangkah maju untuk mengejarnya, ekspresi Mingzi berubah, dan akhirnya dia menghela nafas dan keluar dari peron. Keluar dari platform berarti mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa tidak perlu terus berjuang dan harus mengakui kekalahan. Melihat Mingzi mengaku kalah, tubuh Jiulong menyusut dengan cepat, dan saat berikutnya, seorang pemuda tampan dan lembut muncul di peron. Ini persis seperti penampilan asli Luming, dan juga penampilan yang dia gunakan dengan nama Lu Shaoqing sebelumnya. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Luming. Luming, itu memang kamu. Kepala keluarga Wang meraung dengan marah, dengan niat membunuh yang sangat kuat, dan aura yang kuat memenuhi tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Teriakan dingin terdengar di telinga kepala keluarga Wang, membuatnya gemetar dan napasnya melemah dengan cepat. Ini adalah suara seorang raja. Di sini, semua kaisar berkumpul, sekarang kaisar belum berbicara, apakah gilirannya meledak dengan niat membunuh? Luming. Tinju kaisar terkepal erat, dengan urat biru menonjol. Orang-orang di istana Ditian sangat terkejut, dan mereka tidak mengerti mengapa Luming muncul di sini. Luming, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Pedang darah satu dari sekte mayat surgawi, perang mayat, lembah iblis surgawi Autu, dan Feng Xuan semuanya menghela nafas, sedikit tidak bisa dipercaya, dan mereka matanya rumit. Sudah hampir 2 tahun sejak pertarungan takdir berakhir. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah membuat kemajuan, tetapi kemajuan Luming bahkan lebih mencengangkan, dia telah meninggalkan mereka jauh di belakang, bahkan para jenius terbaik di benua Shenhuang telah dikalahkan oleh Luming satu demi satu. Dia telah berdiri di puncak generasi muda di benua Shenhuang, tetapi mereka masih tertinggal jauh. Apakah dia benar-benar Luming? Saya tidak menyangka bakat mengerikan seperti itu akan muncul di tanah air timur. Seseorang dari kerumunan angkat bicara, suara mereka penuh kerumitan. Donghuang selalu menjadi yang terlemah. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa hanya ada satu kaisar yang baik, dan jenius Donghuang lainnya tidak layak disebutkan. Tapi sekarang ada Luming, yang melampaui semua pahlawan dan ditakdirkan untuk memasuki 3 teratas. Dia ternyata adalah Luming. Pada saat ini, mereka yang telah dikalahkan oleh Luming sebelumnya, seperti Liu Yuxin, Shidu, dan anjing neraka berkepala 3, semuanya berbisik, tidak tahu pikiran apa yang muncul di hati mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.